Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para ibu-ibu semua dan para pemirsa di rumah dengan program Cahaya Hati Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya robbal. Hari ini kita berada di Masjid Al-Iman Bintara Jaya Kota Bekasi beserta para jamaah yang luar biasa. Saya menyapa terlebih dahulu jamaah yang ada di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Assalamualaikum Bapak. Suparo, Pak, Papa, Papa, Alhamdulillah, Masya Allah begitu luar biasa. Mudah-mudahan hadir kita hari ini membawa keberkahan. Amin ya robbal. Seperti biasa para pemirsa di rumah dan ibu-ibu semua yang ada di tempat ini, kita akan membahas kajian tafsir dan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita semua. Insya Allah guru-guru kita yang hadir di antaranya yakni Ustadz Muhai Atali, yang kedua Ustadz Randy Tanjung, dan yang ketiga Ustazah Hajah Miatul Ummah. Insya Allah guru-guru kita akan membagi ilmunya buat kita semua. Selain itu nanti kita akan menyaksikan tayangan setelah ini dan boleh kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini untuk curhat kepada guru-guru kita semua, insya Allah. Selain itu nanti kita akan ngaji yuk bersama Kiai Ajhari Nasution. Sebelum ibu-ibu curhat, mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia harus seimbang antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dalam pandangan Islam, keberadaan manusia diibaratkan sebagai seorang musafir saat di perjalanan hanya menumpang istirahat sebentar, kemudian melanjutkan ke arah tujuan yang akan kekal abadi. Tujuan sementara manusia hidup di dunia adalah untuk memanfaatkan kehidupan dengan berbuat baik, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya baik harta, kekuasaan, tahta yang diberikan oleh Allah digunakan atau dibelanjakan sesuai yang diajarkan dalam ajaran Islam sebagai persiapan bekal kebutuhan menuju kebahagiaan di akhirat menuju surga. Baik para pemirsa dimanapun berada, tayangan tadi adalah mewakili dari tema besar kita. Apa tema hari ini? Menyeimbangkan hidup antara ibadah dan dunia. Sebelum nanti dibahas oleh guru-guru kita, ada yang curhat? Ada yang mau curhat? Mana orangnya? Coba angkat tangannya yang mau curhat. Banyak banget. Tapi enggak semua, satu aja ya. Saya pilih dulu nih mana. Nah yang depan boleh. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bu? Saya Ibu Eka dari Masjid Ta'lim Al-Iman. Oke Bu Eka silakan. Apa yang mau dicurhatin? Saya mau bertanya pada Pak Ustadz sama Bu Ustadz. Gimana cara mengimbangi antara keseimbangan ibadah dunia sama dia ibadah di akhirat. Karena selama ini kita kalau beribadah ada yang segan-segan ya Pak ya. Ada yang takut, iya ya kita ibadah apa karena Allah, apa karena takut sama seseorang. Ada kayak gitu. Ada kita punya anak, Dek kamu sholat. Antar dulu Abu katanya. Kamu takut sama siapa? Sama ibu bilang gitu kan. Kamu kan punya Allah. Iya Bu. Jadi karena dia itu ibadah karena terpaksa dan kayak gitu Pak. Terus gimana menyikapinya kalau anak bilang gitu. Karena saya ibadah takut sama ibu bukan sama ayah. Karena kita kan punya Allah gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah luar biasa. Silakan Kiai Muhai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat salam terlimpah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menanggapi Fiti dan juga pertanyaan ibu tadi, kenapa kita belum bisa seimbang menjalani kehidupan? Mengapa kita masih merasa berat untuk arah ke kanan? Dasar utama alasan yang harus dibahas adalah pola pikir kita dalam menjalani hidup.
Kalau pola pikirnya salah, sampai ujung salah. Kalau pola pikirnya benar, nyampenya sesuai dengan yang dipikirkan, bahkan lebih efisien lagi. Contoh, kita melihat sasaran tembak di sebelah sana, tiang tuh paling belakang. Kemudian tangannya kokoh, matanya tajam membidik, kakinya juga tegap. Ketika pelatuk ditarik, nyampe sasaran. Sekarang yang kedua, sasarannya masih di tiang yang sama, kakinya kokoh, tangannya juga insya Allah masih memegang senapan. Hanya mata ini agak sedikit kedip-kedip. Ketika pelatuk ditarik, dari sininya sedikit doang nih berubahnya. Nyampenya 3 meter jauh dari sasaran. Artinya apa? Ketika pola pikir hidup kita itu salah, maka hidup juga tujuannya nyampenya salah. Kalau kita tidak tahu bahwa tujuan hidup adalah ibadah untuk Allah, maka akan sulit kita datang kepada tujuan hidup, yaitu mendatangi Allah. Oleh karenanya perbaiki, dan insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana menetapkan pola pikir yang baik dalam hidup. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru. Silakan Ustazah untuk ditambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, para ibu-ibu semua, jamaah majelis taklim yang hadir pada siang hari ini, sehat semua Bu? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak mungkin ada di sini. Alhamdulillah, tadi kita sudah lihat tayangan tentang pentingnya keseimbangan dan menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Tadi Ustadz Muhai sudah menyampaikan bahwa yang pertama kali perlu kita benahi adalah pola pikir kita. Karena memang kita ini, hidup kita tidak selamanya ada di dunia. Sejatinya kita adalah seorang musafir. Bu, ibu-ibu kalau lagi pulang kampung, ada orang Jawa Timur, ada orang Palembang barangkali ya, ada orang dari yang bukan daerah Bintara sini, ibu-ibu jalan pulang pasti akan kembali lagi ke sini, betul? Nah, demikian pula ketika kita di dunia ini, pola pikir kita hanyalah seorang musafir, maka pada saatnya nanti kita akan sampai kepada tujuan kita, yaitu negeri akhirat. Maka dari itu ketika pola pikir itu sudah kita bentuk, tentunya kita akan terus belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Tidak terus fokus mengurusi dunia, tetapi kita juga terus mempersiapkan diri kita supaya selamat dan bahagia juga di akhirat. Di dalam surat Al-Mulk, ibu-ibu juga mungkin hafal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Gitu ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Untuk itu kita terhadap anak-anak juga perlu proses belajar. Awal-awal dulu ibu-ibu juga mungkin ketika puasa mah ada maunya, ya kan? Sehari dijanjiin sama orang tua berapa, ya. Akhirnya puasa rutin biar lapar-lapar ditahan, ya. Anak kita juga mungkin begitu. Sholatnya juga mungkin masih perlu pembelajaran. Nah, alhamdulillah ibu-ibu sekarang kan udah nggak begitu lagi, ya. Artinya semua memang perlu proses untuk pendidikan anak-anak kita, semua perlu proses. Mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan ya urusan-urusan dunia dengan akhirat kita, sehingga pada akhirnya nanti kita betul-betul menjadi hamba Allah yang diridhoi dan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakillah. Terima kasih Ustazah Miatul Ummah. Silakan kepada Ustadz Randy untuk ditambahkan. Baik, terima kasih yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita yang mulia, Kiai Mohai, Ustadz Abai dan Ustazah. Kita doakan guru-guru kita semuanya dalam keadaan sehat dan berkah semuanya. Amin. Tujuan diciptakan kita harus mengetahui bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia, tidak lain tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga Piti yang tadi disampaikan dan pertanyaan dari Ibu tadi juga kita bisa menanggapi bahwasanya tujuan kita
dihidupkan di dunia ini tidak lain untuk ibadah. Justru dengan ibadah ini kita mencari bekal dengan sebaik-baiknya karena kita akan masih menjalani kehidupan yang lebih panjang nantinya. Akhirat selamanya, dunia ini hanyalah sementara. Bagaimana kita mencari bekal dengan baik, bagaimana kita berlomba-lomba amal kebaikan kita, berjuang bagaimana bekal kita cukup untuk dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang paling utama, bekal yang paling penting adalah kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekalah Anda kata Allah, karena sebaik-baiknya bekal di sisi Allah yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi tadi Ibu menyampaikan bahwasanya kita memiliki anak yang masih ketika sholat, ketika ibadah masih takut kepada orang tuanya, takut kepada ayahnya, takut kepada ibunya. Ini bagian dari proses pembelajaran. Insya Allah dengan kesabaran kita, dengan ketabahan kita selalu memotivasi anak-anak kita untuk ibadah, memotivasi anak-anak kita untuk selalu meningkatkan ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti yang akan membawa keberkahan bagi rumah tangga kita. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan akan kebaikan. Jangan pernah yang namanya putus asa. Selagi itu kebaikan, sampaikanlah itu. Apatah lagi kepada anak-anak kita. Lihat ketika di pondok pesantren, lihat ketika di yayasan sekolah-sekolah Islam, mereka harusnya adalah apa? Dipaksa, kemudian mereka terpaksa, kemudian mereka terbiasa, dan akhirnya mereka akan menjadi luar biasa. Yang pertama adalah dipaksa terlebih dahulu. Dipaksa, setelah ia dipaksa akhirnya terpaksa. Mereka melakukan itu semua. Setelah dibiasakan, dipaksa, terpaksa, akan terbiasa nantinya. Tidak lagi karena adanya disiplin, tidak lagi karena takut karena ayahnya, takut ibunya, takut dengan gurunya, maka nanti mereka akan menjadi luar biasa. Sebagaimana Kiai tadi telah menjelaskan bahwa kembali lagi nanti akan ada spirit niat yang kuat untuk ia meningkatkan dirinya, keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas penjelasannya pada guru-guru kita semua, sehingga para pemirsa dimanapun berada kita harus memahami dan menyeimbangkan kehidupan ini bahwa hakikat hidup ini adalah akhirat. Dunia ini hanyalah sementara, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita untuk bagaimana nyaman nanti ketika di akhirat. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas kajian tafsir bersama guru kita Ustadz Muhai Atali. Tetap di Cahaya Hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ustazah Natasya yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Dan para jamaah yang ada di sini masih semangat? Alhamdulillah. Di segmen ini kita akan mendengarkan sama-sama penjelasan tafsir yang insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Mohai Atali. Beliau akan membahas surat Al-Qasas ayat 77. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin, hadirat, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Ayat yang sudah dibacakan oleh qari'ah kita yaitu surah Al-Qasas ayat 77 adalah dasar utama untuk membentuk pola pikir yang tadi dibahas di awal. Dasar utama dalam ilmu agama apalagi ada namanya nasakh mansuh. Ayat di sini dikawal oleh ayat yang lain. Ayat ini memperkuat surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Menguatkan dan mengawal surah Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Maka kalimat dalam ayat Al-Qasas ini 77 ya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diminta oleh Allah untuk fokusnya adalah mencari akhirat. Fokus mencari akhirat. Guiding mapnya kitab suci Al-Quran. Penuntunnya para nabi, para rasul disambung oleh ulama. Kalau orang sudah fokus pada akhirat, sementara Al-Quran mengajarkan kepada kita isinya tidak hanya urusan yang di depan, bahkan kalimat wala tansa, jangan kau lupa. Karena kita masih di dunia, dalam bahasa bebasnya Allah ngomong begini, wahai hambaku, kalian kuhidupkan di atas muka bumi dalam rangka satu, beribadah tunduk taat kepadaku. Dan aku ingin disembah dengan caraku. Ada caranya dalam kitab suci yang sudah diajak oleh Nabi dan Rasul, disambung oleh ulama sebagai pewaris para Nabi dan Rasul. Tapi aku Tuhan yang maha bijaksana. Aku tahu, aku ngerti hati kalian karena aku yang menciptakan kalian. Dan kalian masih tinggal di dunia, maka nikmati keindahannya gitu. Aku Tuhan yang maha adil, aku Tuhan yang maha kuasa. Aku tidak mau di saat kalian sedang sujud, sedang ibadah, sedang mencari keriduanku, kalian gelisah, kalian resah, kalian galau. Maka aku berikan kalian hiburan-hiburan kehidupan dan perlengkapan-perlengkapannya. Yang suami dikasih istri, istri dikasih suami, udah menikah dikasih anak, yang udah berumah tangga dikasih rumah, tempat tinggal, pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi ingat kata Allah dalam tafsir Al-Qasas ayat 77 ini sebutkan, bi antun fiqahu fi ta'atillah. Kalaupun kita kerja, pergi pagi pulang sore, pergi sore pulang pagi, pergi pagi pulang pagi, pergi sore pulang sore, ada yang pergi nggak pulang-pulang. Tapi Bang Toib udah pulang. Ya. Tujuannya satu, supaya setelah mendapatkan mal, rezeki, karunia, fadilah dari Allah, dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Apalagi ibu-ibu ya ngaji sini modal, benar apa benar? Benar. Iya, foundation, bedak, ya ngaji. Tujuannya apa? Untuk supaya kita mencari ilmu Allah.
Semuanya kalau diorientasikan kepada Allah, maka berapa banyak amalan dunia jadi pahala akhirat. Amalan akhirat kalau tidak diniatkan untuk Allah menjadi amalan dunia. Kemudian setelah tujuannya akhirat, ya sementara kita masih di dunia untuk mampu menikmati, bekerja, berusaha, berikhtiar, Allah minta lagi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kerjalah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Tapi jangan lupa ketika ibadah seolah-olah kita akan mati di esok harinya. Sehingga menempatkan sesuatu ya pada tempatnya, inilah keadilan dalam hidup. Mampu mengimbangi mana yang urusan dunia, mana urusan akhirat. Kalau waktu lagi sholat, kalau lagi nyari duit 100 perak kejar sampai ke ujung. Tapi jangan lupa bahwa kerjanya, bisnisnya, jualan nasi uduknya, dua nih selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan di pengajian. Kita kerja bisnis itu dalam rangka nunggu waktu-waktu sholat. Maka aneh ada orang kerja bisnis sampai ninggalin sholat. Emang apa yang dicari? Bu, meskipun sholat itu bukan untuk cari duit. Sholat itu untuk mengawal hidup yang penuh ujian. Supaya apa? Bisa menyeimbangkan kehidupan, mana yang harus untuk dunia, mana untuk urusan akhirat. Nah, pola pikirnya kita terus sampai Allah, 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 Nabi, 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 surga, 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 ridho, 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 berkah, berkah, berkah. Kemudian jalan, apa yang di depan? Oh, ibu ternyata seorang wanita karir, lanjutkan dengan izin suami, dengan posisi masing-masing ada takaran ilmunya dan petunjuknya. Kalau di otak kita yang dipikirin cuma uang mulu, maka orientasi kita menghilangkan Allah. Ya, ini yang terjadi nih. Suami capek pulang di kantor, diomelin bos, di jalan macet, sampai di rumah ibu nggak dandan, nggak wangi-wangi, nggak mandi, pakai daster 3 hari gantung pakai, ngaku apa ngaku? Sampai rumah baru buka pintu, assalamualaikum kata bapaknya anak-anak, ibu jawab waalaikumsalam, tangan langsung gini, mana duit? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Alhamdulillah dah, kalau nggak ada. Nggak ada. Ya, ini soleha semua. Amin. Kelihatan dari wajah cantiknya. Orang cantik itu meskipun bangun tidur cantik. Boleh nggak dikasih lagunya Ustadz Mohai? Boleh. Al jamil jamilatun walau qamat minan naum wal qabih qabihatun walau tuzayin kullayaum. Yang cantik tetap cantik meskipun bangun tidur. Yang jelek tetap jelek meski dandan sekaleng kapur. Cantiknya untuk suami supaya nyenengin suami juga jadi ibadah. Maka jadikan kerjanya, bisnisnya, usahanya yang paling utama adalah ya seperti ngurusin suami itu ibadah yang luar biasa. Sampai disebutkan ibu sekalian ketika seimbang antara dunia dan akhirat, insya Allah tujuannya akhirat, ibu mendapatkan keselamatan di dunia sampai nanti di negeri akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah tabarakallah Bu. Sejuk apa enggak penjelasannya? Terusin apa jangan? Masya Allah. Nampak Ustadz guru kita ini ibu-ibu semua sama bapak-bapak udah gak sabar pengen banyak nanya sama Ustadz. Ada yang mau bertanya ada? Banyak banget Ustadz. Saya pilih ya satu, maafin ya. Tuh yang belakang tuh. Nah itu ya yang baju merah ya. Kerudung merah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Bagaimana jika seorang yang sudah banyak melakukan perintah Allah, namun orang tersebut menyalahgunakan ibadahnya? Salah satu contoh dengan memamerkan ibadahnya di tempat-tempat umum. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa ini?
dari Ibu Encop Sofia. Ibu Encop, silakan guru Ibu Encop. Baik Ibu dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia, pemirsa dimanapun berada ya. Bahwa ketika kita orientasinya, obsesinya, support dan sugestinya itu Allah. Maka jadikanlah semua hal itu hanya memang untuk milik Allah. Memang beribadah kepada Allah itu ada 3 tahapan dalam kitab Nasoihul Ibad ya, bab Thulathi tentang 3. Ada orang beribadah takut neraka, ada orang beribadah pengen surga, ada orang beribadah pengen ridho Allah. Untuk bisa ridho surga memang harus diancam dulu. Nah ini dilatih, ujungnya adalah Allah. Tetapi kalau kita tidak menjadikan Allah itu sangat kuat, tidak meyakini bahwa ibadah-ibadah itu ditatap dan ditunggu oleh Allah untuk kebutuhan kita, bukan karena kebutuhan Allah. Sedunia sholat Allah nggak untung, sedunia nggak sholat Allah nggak rugi. Kita yang butuh Allah. Ketika ternyata kita orientasikan untuk selain Allah, itulah kerugian yang ada hidup di dunia. Ya, amalan dunia tidak diniatkan untuk Allah, hilang Allahnya. Bahkan nanti ujung-ujungnya adalah tadi, kalau pamerin urusan dunia, harta namanya ujub. Tapi kalau pamerin urusan ibadah namanya ria. Bahkan orang yang takut ria sudah ria. Orang dalam ibadahnya ketika ria itu sudah musyrik. Naudzubillah min dzalik. Maka kita berlindung Bu. Kalau pengen beribadah lurus Allah. Makanya setelah rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, jangan lupa ibu-ibu sekalian. Satu lagi ibu belajar, ihsan. Ini jalan keluarnya. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yarok. Kau beribadah, kau kerja, kau bisnis, kau jadi istri, kau jadi suami. Jadi apapun tempat yang berbeda. Yakinkan bahwa seolah-olah kedua mata kita melihat Allah. Kalaupun kita matanya ngelihat Allah, yakinkan dalam hati Allah menatap kehidupan dan ibadah kita. Amin. Jadi jawaban kokohnya adalah ya sangat disayangkan. Meskipun Allah yang maha tahu dia ikhlas atau tidak karena Allah. Naudzubillah min dzalik, kalau karena selain Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita semua yang alhamdulillah apa yang guru sampaikan tentu ini bisa membawa banyak sekali wawasan buat kita semua. Betul-betul? Betul-betul. Cuma kadang-kadang guru mohon maaf ketika kita sudah mau ibadah karena Allah, kadang-kadang diterpa ujian, lupa lagi, diterpa masalah, lupa lagi. Nah lalu bagaimana treatment agar kita bisa istiqomah dalam ibadah? Ya, kita ini PR-nya Bu. Ya, karena memang istiqomah itu berat. Al istiqomah itu khairun min alfi qaromah. Ya disebutkan juga bahwa khairul amal adwa muhawa in kolla. Sebaik-baiknya amal adalah yang kontinu istiqomah meskipun sedikit. Ya. Ada seorang maling, setiap maling jam 2, setiap maling jam 2, setiap maling jam 2. Maka dijamin kalau besok maling jam 2, insya Allah malingnya berhasil. Mudah-mudahan maling gak denger nih. Jadi yang jahat aja jelek dipakai istiqomah. Jadi apalagi untuk yang urusan yang baik. Maka sebagaimana biar istiqomah, cari fadilah amal itu. Bagaimana sih biar istiqomah tahajud? Cari pahala-pahala tahajud apa saja. Ya, kasih derajat tahajud apa saja. Yang dimuliakan atau kemudian diberikan tempat mulia di akhirat. Terus kemudian cari kerugian apa saja yang meninggalkannya. Nah inilah dibutuhkan ilmu pada semua amal ibadah. Sholat yang 10 menit, wudhu yang 3 sampai 5 menit saja, itu ada ilmunya. Nah ketika ilmunya sudah ada, cari fadilahnya, cari hal-hal yang bisa merugikan kita kalau kita meninggalkannya. Baru kita akan merasa memiliki kepada amal ibadah yang kita lakukan itu insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, ya. Bu, ya. Sudah paham Bu? Masya Allah, berarti untuk istiqomah itu berat, betul-betul? Tapi dibutuhkan keyakinan. Maka yang terpenting dalam menjalani kehidupan, yang pertama kita bangun innamal a'malu bin niat. Niat kita harus lurus. Ketika niatnya sudah lurus, insya Allah akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustadz Randy Tanjung. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insya Allah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ustazah Natasya yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Semoga ini menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Dan para jamaah yang alhamdulillah Masya Allah, saya melihat luar biasa nampaknya tambah semangat. Alhamdulillah. Siap menyimak? Siap ngaji bersama? Siap mendengarkan? Mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Randy Tanjung. Fal alaihi fal yatafaddal maskuron. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Telah dibacakan tadi oleh Korea kita Ananda Natasya surat Al-Jumu'ah ayat 10. Namun ada keterkaitan ayat ini dari ayat sebelumnya yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 9. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka kata Allah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka kata Allah, bersegeralah kamu untuk mendekatkan dirimu kepada masjid. Dalam artian adalah bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang-orang yang beriman. Biasa kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini ada dua. Satu bentuknya sebuah perintah, yang kedua adalah bentuknya sebuah larangan. Ternyata ayat ini menyatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu di sini adalah sebuah perintah untuk senantiasa hamba-hamba Allah yang beriman untuk bersegera mengingat Allah dan tinggalkan semua jual beli untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi ibu-ibu ketika di rumah ketika hari Jumat, waktu telah menunjukkan pukul 11, ingatkan suaminya jangan lupa ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Lain halnya ketika kita sedang di ada tanah suci, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama melaksanakan sholat Jumat.
Kemudian kata Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun," kata Allah. Yang demikian itu lebih baik kata Allah. Jika kamu mau mengetahuinya kata Allah. Yang hal sedemikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Artinya adalah apa? Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat, kita tinggalkan jual beli jika kita mengetahui padilahnya, keutamaannya, panggilan Allah tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala jika kita mengetahuinya. Maka dilanjutkan di ayat selanjutnya, Al-Jumu'ah ayat 10 dikatakan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah dilaksanakan, sudah selesai salat Jumatnya, Allah kembali menyeru kepada kita, silakan kembali jual beli, silakan mencari lagi karunia Allah sebanyak-banyaknya. Jadi intinya adalah apa? Allah mengajak kita untuk agar senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan lupakan akhirat. Dan kemudian dilanjutkan Allah juga paham kondisi kita. Bagaimana kita juga harus butuh kehidupan kita di dunia. Bagaimana kita juga harus mencari nafkah. Oleh karena itu Allah mengajak kita untuk ibadah. Sekaligus setelah ibadah berpencarlah kalian kembali untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kepada kita dengan kalimat yang indah, wadhkurullaha katsira, dan banyak-banyaklah untuk mengingat Allah. In la'allakum tuflihun, kata Allah, banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya ketika kita dalam urusan dunia pun harus kita selalu mengingat Allah. Kita bekerja ingat Allah, kita berusaha ingat Allah, kita dagang ingat Allah. Ketika setiap apapun yang kita lakukan tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, nanti akan timbul yang namanya keberkahan insya. Dari setiap apa yang kita lakukan, dari setiap apa yang kita perjuangkan, dari setiap apa yang menurut kita ini baik yang kita lakukan, ketika dilandasi dengan iman kepada Allah, tanpa melupakan kita untuk selalu mengingat Allah, jangan sampai melupakan ibadah. Kita kerja, sholat pun kita jaga, kita usaha, sholat pun kita jaga. Dan inilah yang akan membawa keberkahan bagi keluarga kita nantinya. Seorang ibu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada suaminya. Manakala suaminya ketika ia bekerja, berjuang untuk mencari nafkah, ketika ia membawa pulang sesuatu yang halal, ketika ia membawa pulang sesuatu yang baik, terimalah dengan rasa syukur kepada Allah, berterima kasih kepada suaminya, yang inilah yang akan membawa walaupun nilainya sedikit, walaupun nominalnya sedikit, insya Allah keberkahannya bisa bertambah lebih banyak. Ya Bu ya, amin ya Rabbal. Makanya kalau dikasih suami, kalau kita melihat perjuangan suami itu capek, sungguh sangat luar biasa, perjuangan antara hidup dan mati. Ketika dikasih uang sama suaminya, nih Bu, jatah ibu 7 juta terima aja. Alhamdulillah. Oh, ibu-ibunya ketawa-ketawa. Iya Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau dikasih rezeki, wasilahnya dari suami, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan membawa kepada keberkahan di rumah tangga. Berapa banyak kekacauan di rumah tangga manakala seorang istri tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada terima kasihnya kepada suami. Dikasih uang sekian juta, apa kok cuma segini? Gaji bapak kan sekian juta, kenapa saya cuma dapat segini? Inilah yang membawa emosi seorang suaminya, tidak ada rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicaralah baik-baik, ayah, gaji ayah kan sekian juta, kok aku dapatnya segini? Ayahnya menjelaskan, iya
ada sisa segini karena yang ini buat makan kita, yang ini untuk pendidikan anak kita, yang ini untuk biaya tak terduga, yang ini untuk kita sisakan untuk sedekah, sisanya ambillah buat mama. Enak, alhamdulillah. Tapi ibu insya Allah walaupun nominalnya tidak begitu besar, tapi ibu di sana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pada Allah, ya Allah, saya redho ya Allah, walaupun dikasih nominalnya hanya sekian, saya bersyukur kepadamu ya Allah, karena apa? Saya melihat perjuangan suami saya begitu sangat luar biasa. Dia bela-belakan mencari uang dalam kondisi yang mungkin tidak sempurna anggota tubuhnya, tidak sempurna kesehatannya, tapi ia mau berjuang untuk mencari nafkah ya Allah. Saya berdoa ya Allah, semoga apa yang diberikan oleh suami saya ini membawa keberkahan bagi rumah tangga kami, sehingga suami kami sehat, istri kami, saya sebagai istrinya sehat, anak-anak kami sehat, semuanya bisa sekolah dengan baik. Alhamdulillah. Ketimbang punya mungkin maaf dikasih uang banyak, kita banyak masalahnya. Anak kita sakit-sakitan, anak kita terjerumus narkoba, naudzubillahi min dzalik ya. Lebih baik kita punya harta yang cukup dan berkah, insya Allah. Cukup ketika pengen ibu pengen beli mobil, ada. Cukup ketika ibu pengen umroh, ada. Cukup ketika pengen berangkat haji, ada. Insya Allah kecukupan ini ketika kita syukuri bersama akan membawa nilai berkah yang lebih banyak nanti. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Alhamdulillah. Adem enggak Bu? Semangat enggak dengerinnya? Luar biasa, mudah-mudahan apa yang hari ini diikhtiarkan oleh suami ibu semua itu jadi manfaat. Amin ya robbal. Sehingga memang kita adalah manusia yang harus ikhtiar. Ikhtiar adalah kewajiban kita dan hak menentukan dari ikhtiar itu tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suami banyak duit, alhamdulillah. Suami juga lagi nggak punya duit, tetap insya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru kita. Baik, setelah guru kita menyampaikan penjelasan yang begitu luar biasa, pasti di sini ibu-ibu dan bapak-bapak sudah nggak sabar pengen bertanya. Ada yang mau bertanya? Banyak banget Ustadz. Cuman maaf Ustadz, cuma satu doang ini ya. Bu, maafin ya. Coba mana ya ibu-ibu nih? Nah ini dia, ibu-ibu, mak, nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sunarni. Ibu Sunani. Saya mau bertanya kepada Ustadz. Boleh. Ada orang yang berkelimpahan harta, tapi dia meninggalkan kewajiban, ada sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Apakah harta yang didapat itu sebagai ujian dari Allah, apa sebagai Peringatan. musibah dari Allah? Masya Allah, luar biasa. Ustadz, Silakan. ini ibu kita Sunani luar biasa sekali pertanyaannya. Tentu Makasih, pertanyaan beliau juga bisa mewakili pertanyaan para jamaah yang lain. Silakan guru. Ya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, bagus sekali. Ada seseorang yang berlimpah harta, banyak hartanya, kayaknya gampang banget duitnya ya. Tapi dia nggak mau ibadah, sholat kagak ya ibu ya, dia malas akan ibadah. Baik, apakah ini termasuk ujian? Ya, baik, bagus ibu pertanyaannya. Jadi ada dalam istilah agama kita itu istidrot ya. Ada Allah memberikan dan memberikan dan memberikan ya. Tujuannya tidak lain agar mereka selalu lalai akan dunia. Ya, dikasih sama Allah. Kalau seandainya dia tidak mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah, berarti dia tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Dan ini akan bahaya nantinya, Ibu. Dan juga jangan sampai berpikiran, Ustadz, saya kan sudah ibadah, Ustadz. Udah sholat, udah saya jaga, puasa udah saya jaga, baca Al-Quran. Kok saya masih miskin aja ya? Itu gimana ya Ustadz ya? Tetangga saya kagak ibadah, duitnya banyak banget. Nah, inilah Ibu. Ya, maka nilai keberkahan itu berbeda dengan nominal yang akan kita miliki nantinya. Yang telah saya bahas tadi nilai berkahnya. Berkahnya itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan-kebaikan serta manfaat yang kita akan rasakan nantinya. Bisa jadi
ya, uang yang kita terima itu walaupun nilainya banyak, nominalnya banyak, tapi tidak dilandasi dengan kita ibadah, bersyukur kepada Allah, ini nanti akan membawa keburukan bagi kita. Kenapa? Enggak berkah nilai hartanya. Tapi kalau seandainya kita mencari uang, dengan berjuang penuh kita mencari uang, tetap kita ini ibadah, tetap kita menjaga sholat kita, menjaga ibadah kita kepada Allah, insya Allah apa yang kita dapatkan ini baik untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Manfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Ini bagian ketika kita memiliki harta yang Allah berikan kepada kita, inilah yang disebut dengan ujian. Maka harta itu adalah sebuah titipan. Yang titipan itu harus kita jaga. Kalau seandainya ada seseorang yang nitipin barang kepada kita, tadinya bagus barangnya, ketika kita pulangkan barang itu tidak baik, hancur barangnya, kira-kira yang punyanya marah enggak? Marah. Begitu juga Allah sudah nitipin rezeki kepada kita semua. Sudah kita dikasih rezeki sama Allah. Kita tidak manfaatkan titipan Allah itu dengan sebaik-baiknya, maka nanti Allah yang nitipin rezekinya akan marah. Dikasih sama Allah bukan bersyukur, malah enggak mau namanya ibadah. Malah enggak mau yang namanya sholat. Padahal dia dikasih kebebasan untuk masalah dunianya. Diberikan kebebasan, kelapangan rizki oleh Allah. Namun tidak yang namanya digunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dititipkan oleh Allah di dunianya. Dari mana engkau akan dapatkan dan kemana engkau akan menyalurkannya. Bisa jadi itu merupakan ujian baginya, bisa jadi itu menjadi musibah baginya. Manakala ia mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak baik, sehingga tidak berkah nilainya tanpa dilandasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ia bersyukur kepada Allah dengan apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan mendatangkan kebaikan baginya, manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga orang banyak insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak guru kita, juga Ibu yang telah bertanya. Alhamdulillah begitu luar biasa penjelasan dari Ustadz Randy Tanjung, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan jelaskan memberikan ilmu manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Miatul Ummah dengan tema meraih bahagia hingga kehidupan akhirat. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Terima kasih kepada Ustazah Natasha yang Masya Allah suaranya begitu merdu dan melantunkannya begitu khusyuk. Moga-moga menjadi rahmat bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah.
Para pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita insya Allah oleh guru Ustazah Hajah Miatul Ummah. Kepada beliau dipersilahkan. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah hari ini sehat walafiat Bu. Alhamdulillah. Lahir batinnya sehat. Alhamdulillah. Bahagia hari ini. Alhamdulillah. Ada yang enggak bahagia? Ada enggak? Ada enggak yang lagi enggak bahagia? Mana orangnya? Ada orang di mukanya ketawa-ketawa tapi hatinya lagi sakit gitu. Ada nggak yang begitu di sini? Ada. Nggak ada, insya Allah. Siapa sih yang nggak kepengen hidup bahagia? Ada nggak di sini yang nggak kepengen hidup bahagia? Ada orang kerja terus ngejar cuan. Tahu cuan Bu? Ya, kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Capek dia kerja terus. Kira-kira walaupun uangnya banyak, harta bendanya berlimpah, tapi dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa istirahat, bahagia nggak kira-kira kayak begitu? Di sini di pojok sebelah sana misalkan ada yang lagi duduk nyender tahu-tahu tidur, ada yang begitu. Dari tadi nggak ada ya, alhamdulillah. Kira-kira kalau begitu bahagia ya? Insya Allah, karena ukuran kebahagiaan itu tidak selalu dari yang namanya materi. Tetapi kita tentunya minta kepada Allah setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu doa kita setiap hari. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kita nggak ada yang pengen ya Bu ya. Di dunia kebelangsak, di akhirat selamat, nggak ada juga yang pengen begitu. Atau di dunia bahagia, di dunia selamat, di dunia senang, tapi di akhirat kita kebelangsak, nggak ada yang mau juga begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita selalu berdoa dengan doa yang tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, apa sih syaratnya, modalnya, caranya supaya kita bisa bahagia? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Caranya kita harus punya yang namanya iman. Iman, tahu iman? Apa itu iman? Percaya. Percaya sama siapa? Sama Allah yang paling utama. Iman yakin kepada Allah. Namun iman yang saya maksud di sini juga punya makna yang lain. Yang pertama, ikuti perintah Allah. Orang pengen selamat di dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan akhirat harus ikutin apa kata Allah. Allah suruh sholat, kita sholat. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh kita berbakti kepada kedua orang tua, harus mau berbakti kepada kedua orang tua. Allah suruh kita sayang, hormat, saling tenggang rasa, saling menjaga sikap kepada sesama, kita kudu turutin ya Bu ya. Itu insya Allah bahagianya kita lahir batin. Kalau bukan cuma egois memikirkan diri sendiri, tetapi kita juga punya kepedulian, rasa menghargai terhadap sesama, insya Allah gak bakal dijulitin tetangga. Emang enak dijulitin? Enggak kan? Begitu. Jadi ikutin perintah Allah. Termasuk ketika Allah melarang kita korupsi, melarang kita tidak berbuat jujur, melarang kita berzina dan lain-lain, kita harus ngikutin. Insya Allah senangnya kita tidak hanya di dunia, tapi sampai juga ke akhirat. Nah yang kedua juga bermakna i'timad ala Allah. Apa itu artinya? Hanya Allah yang kita jadikan sebagai tempat bersandar. Ibu pengen dipuji orang, pengen dihormatin orang,
tapi orang nggak mau ngormatin kita. Seneng apa enggak? Ibu butuh uang hari ini 1 M. Minta bantuan sama orang. Orang nggak ada yang mau bantu. Sedih apa enggak? Tetapi ketika ibu bapak semuanya menyandarkan segalanya hanya kepada Allah. Allah itu maha baik. Allah itu maha hebat. Allah itu maha kaya. Allah maha kuasa. Maka tidak ada yang mustahil ketika Allah sudah ridho dan Allah kehendaki. Maka gantungkan segala harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bu ya. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Apa ibu-ibu, cakep ya, alhamdulillah. Kata Allah apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kita takwa, takut sama Allah, iman sama Allah, mengandalkan Allah saja untuk semua urusan kita, yaj'al lahu makhraja. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar bagi segala kesulitannya. Tuh Bu, percaya. Gak usah mikirin apa kata orang. Yakin Allah bisa bantu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan kita rizki dari arah yang kita gak pernah duga. Kita ekspektasinya 1 miliar. Bisa jadi Allah kasih berlipat-lipat. Gak ada yang mustahil kan buat Allah. Tuh I yang pertama, yaitu apa? Tadi yang pertama, ikuti perintah Allah, i'timad 'ala Allah. Yang kedua M. Apa itu M? Mensyukuri dan menerima semua ketetapan Allah. Biar kata kita dikasih wajah begini. Cakep apa jelek? Alhamdulillah. Ibu masih bisa ketawa ya. Bangun tidur masih punya nafas. Alhamdulillah. Punya suami biar begitu juga udah paling cakep sedunia. Alhamdulillah punya suami. Iya betul apa enggak Bu? Betul. Syukur. Dan kebahagiaan itu tergantung kita. Kita mau syukur apa enggak? Ada orang hartanya berlimpah tapi hatinya enggak tenang. Sementara ada orang makannya tiap hari cuma pakai nasi sama sambal terasi. Udah enak banget. Tambah ayam. Oh iya, apalagi tambah ayam. Sayur asem. Iya. Semur, rendang. Wah, tambah enak lagi ya, Ustaz ya. Enak ya. Jadi tergantung kitanya. Mensyukuri dan yang kedua menerima segala ketetapan Allah. Apa yang menjadi ketetapan Allah itu yang paling baik buat kita. Allah kasih kita wajah begini, ini porsi kita yang paling sempurna. Ibu gak puas, pengen hidung mancung, dimancung-mancungin pakai apa? Pakai selang. Kemancungan. Akhirnya wajahnya gak proporsional Bu ya. Jadi syukur dan terima semua takdir dan ketetapan Allah. Karena pilihan Allah itu yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita menurut kita yang terbaik begini tapi Allah gak mau. Menurut Allah yang terbaik adalah yang lain. Maka kita harus terima takdir itu. Insya Allah. Yang ketiga A. Apa itu A? Amankan diri dari ambisi dunia. Tuh tadi di surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah udah jelasin. Jangan sampai harta benda kita, keluarga kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena hidup kita tidak selamanya. Biar ibu punya rumah banyak, harta benda banyak gak bakalan muat dibawa ke dalam kuburan, betul kan? Gak muat Bu, semua gak akan kita bawa mati. Yang kita bawa apa? Hanya iman dan amal soleh ya. Jadi amankan diri dari ambisi dunia, jangan kepengen sesuatu yang di luar kemampuan kita, apalagi sampai melupakan waktu. Waktu istirahat lupa, waktu makan lupa, waktu ibadah apalagi na'udzubillah min dzalik. Akhirnya bisa menghalalkan segala cara ketika sudah ambisi. Dan yang terakhir N, apa itu N? Nikmati hidupmu, enjoy your life. Nikmat. Ngerti kagak Bu? Ngerti gak Bu? Nikmatin. Ya, banyak orang sakit itu awalnya gara-gara stres. Ini belum selesai, ini belum tercapai. Target ini belum dapat, stres dia. Coba ibu lihat di pinggir jalan, di warung kopi, orang duduk sambil ngopi.
sambil makan pisang goreng. Sedap ya, enak ya. Dia nggak punya beban hidup, nggak stres dia. Jadi nikmat hidupnya. Insya Allah sehat tuh kalau begitu. Maka nikmati hidupmu dan yang kedua jangan ngurusin hidup orang lain, bukan urusan kita. Bodoh amat orang mau bagaimana, jangan pakai dengki, jangan pakai ngiri, nganan aja ya. Jangan pakai ngiri. Biarin sudah sudah tempatnya masing-masing, sudah porsinya masing-masing. Baik ibu-ibu sekalian, jadi dengan iman tadi ikuti perintah Allah, i'timad 'ala Allah, kemudian mensyukuri dan menerima semua ketetapan Allah, amankan diri kita dari ambisi duniawi dan yang terakhir apa? Nikmati hidupmu, jangan ngurusin hidup orang lain. Mudah-mudahan kita bisa dapat yang namanya bahagia. Amin. Baik di dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Jamiatul Ummah yang begitu luar biasa. Yang mudah-mudahan apa beliau sampaikan bawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal. Yang penting nikmatin hidup. Depan suami senyum, depan mertua senyum, depan tetangga enggak ada orang Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Ustazah. Pembahasan Ustazah begitu menarik, membuat para jamaah yang ada di sini udah nggak sabar pengen bertanya sama Ustazah. Ada yang mau bertanya? Masya Allah Ustazah, banyak banget, cuma kesempatan cuma satu orang. Siapa nih kira-kira? Boleh yang di tengah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kartina. Mau bertanya Ustazah. Jadi ada seorang ahli ibadah, kemudian kehidupannya sangat penuh sekali dengan ujian. Tidak hanya diuji lewat ekonomi, namun juga diuji dengan kesehatannya. Pertanyaannya, apakah ada balasan baginya kelak di yaumil akhir nanti? Itu saja Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Kartina. Temennya Ibu Kartini. Tetangganya Ibu Markona. Masya Allah. Baik Ibu Kartina, pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini yang sering sekali ditanyakan di kalangan masyarakat kita ya. Orang rajin ibadah kok hidupnya kayaknya begitu-begitu aja. Malah ada yang keblangsak kayak tadi misalnya ya. Ekonominya kok nggak maju-maju. Sementara mereka orang-orang yang nggak punya iman. Orang-orang yang nggak punya iman, Allah kasih kenikmatan hidup yang luar biasa. Punya perusahaan besar. Punya karyawan banyak. Populer. Siapa yang nggak pengen dapat kenikmatan begitu? Tapi itu kalau kita pikirin orang nggak punya iman, nikmatnya cuma di mana? Di dunia doang, Bu. Sementara ahli ibadah ini Allah uji. Allah uji apakah dia masih istiqomah enggak dengan ibadahnya. Ya, dan itu tadi M yang saya katakan, mensyukuri dan menerima semua takdir atau ketetapan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin saja barangkali kamu benci, kamu gak suka dengan sesuatu, tapi menurut Allah itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, barangkali kamu suka dengan sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Nah, buat yang ahli ibadah ini ujian semasa di dunia, Bu. Ya, ujiannya kayak begini nih, dan semua kita pasti punya ujian masing-masing. Tinggal bagaimana kita bersyukur dengan yang sudah Allah berikan kepada kita dan terus bersabar. Di dalam ayat lain Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sabar. Insya Allah di akhirat pahalanya udah banyak banget Allah sediakan kalau kita mau sabar. Kalau kita mau syukur. Sampai meninggal misalkan begitu-begitu aja kondisinya. Itu ujian dia selama di dunia, tetapi di akhirat insya Allah Allah akan angkat derajatnya, Allah angkat nilainya ya,
Mudah-mudahan bahkan nanti bisa bersama dengan Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah tabarakallah, begitu luar biasa. Jawaban yang begitu lugas, jawaban yang begitu tegas, jawaban yang tentunya memberikan banyak wawasan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Satu pertanyaan lagi Ustazah, bagaimana ketika kita sudah melewati dari berbagai macam ujian, cobaan, dan titik tawakal itu seperti apa Ustazah? Titik tawakal. Melewati banyak ujian, kan tadi sabar, disuruh sabar. Sabar tapi tetap ikhtiar. Ibu punya masalah, cari ikhtiar, cari solusinya dulu. Jangan kemudian udah pasrah aja. Kayak tadi misalnya ya, diuji dengan ekonomi, sabar aja udah nggak mau ngapa-ngapain. Itu tawakalnya salah kalau begitu. Harus ikhtiar, tetap ikhtiar. Saya mah nerima takdir Allah jadi orang miskin. Nggak punya ini, nggak punya itu salah. Nggak ada tiba-tiba kita sholat duit jatuh dari langit. Nggak ada ya Bu ya. Tetap harus ikhtiar. Nah ketika kita sudah mengupayakan semuanya semaksimal yang kita mampu, baru kemudian kita tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Ketika Allah ternyata masih begitu-begitu aja nih nasib kita. Tapi biasanya beda Bu, tergantung syukurnya. Orang ekonominya lemah tapi dia sehat terus, ada yang begitu ya. Atau dia sakit juga tetapi dia punya anak-anak yang saleh dan salihah yang bisa bantuin, kan ada juga begitu. Intinya di mana kita melihat dari sisi positifnya aja. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih Ustazah, begitu luar biasa. Maka mari sama-sama kita hadirkan fatawakal Allah. Hadirkan ketawakalan di hati kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban, memberikan ujian kepada para nabi-nabi yang lain. Saat ujian itu datang, ketika tawakal dan ikhlas selalu sabar itu menemani, fa insya Allah ada kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Terima kasih guru kita. Insya Allah setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Ajhari Nasution. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada, terkhusus yang sudah mengambil Al-Quran atau yang belum ambil Al-Quran, silahkan buru-buru ambil Al-Qurannya. Kita sama-sama ngaji bersama karena saat ini kita akan masuk segmen spesial, yaitu segmen Ngaji Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa, yang semangat menimba ilmunya, mentadaburi ayat-ayat Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di segmen yang spesial ini kita akan mengaji suratul A'raf. Surah Al-A'raf dimulai dari ayat 16 sampai dengan 17 pemirsa. Kali ini di segmen ini saya ditemani oleh qari kita. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa namanya Ustadz? Nama Miftah Ustadz. Nama Miftah, Masya Allah. Bantu kita Ustadz ya ke jamaah. Hari ini kita akan membaca surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Pemirsa yang ada di rumah boleh siapkan catatannya, mudah-mudahan kita bisa mencatat ad-durus al-mustafadah. Poin-poin penting apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sama-sama kita simak ayatnya, nanti Ustadz Miftah akan membaca, lalu kemudian kita ulang, diterjemahkan dan kita simak apa maknanya. Fadhal Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. 1, 2, 3. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم. Bagus sekali. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu terjemahan ayat ke-16. Monggo dibaca, Ustaz. Ayat ke-16. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Silakan, Ustaz. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oke, cukup di situ sebentar, Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis ngomong. Siapa yang ngomong? Siapa? Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukumi saya tersesat ya Allah, saya berjanji saya akan membuat manusia jauh dari jalan siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Ayat ini behind the scene-nya begini. Sejarahnya waktu itu iblis disuruh bersujud kepada Adam. Tapi iblis tidak mau. Begitu kan? Lalu kemudian Allah menghukum iblis, mendeportasi iblis dari surga, menurunkannya dari surga. Setelah diberi hukuman oleh Allah, iblis kemudian alih-alih bertaubat, mengakui kesalahannya. Dia menganggap bahwa sebenarnya yang membuat dia keluar dari surga karena Allah salah menghukumi. Allah tidak adil. Allah tebang pilih. Sebenarnya yang benar adalah saya, kata iblis. Bukan Adam. Tetapi karena terlanjur Allah sudah menghukumi saya salah, saya berjanji akan membalas dendam kepada anak manusia, Adam dan keturunannya. La aq'udanna lahum, saya akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sifat setan yang harus kita contoh apa? Al-hirs. Punya semangat yang tinggi. Punya himmah yang kuat. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Belajar itu bukan cuma dari orang baik. Tapi juga dari yang gak baik. Setan bisa jadi guru kita. Apa yang bisa kita contoh dari setan? Setan memberi kita contoh, jadilah orang yang semangat. Mana dalilnya? Coba lihat ayat 17. Sama-sama kita simak, kita ulang yang sudah dibaca oleh Ustadz Miftah tadi. Ulangin sekali lagi Ustadz. Summa la'atiyannahum. Bismillah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Cukup. Sama-sama. 1, 2, 3. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين.
kita simak terjemahannya. Ustadz Miftah. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Oke, cukup sampai di situ. Lihat, tadi sifat yang bisa kita contoh dari iblis apa? Halo? Semangat. Dia semangat menyesatkan manusia supaya bisa jadi temannya di neraka. Begitu kan? Dia tidak mau berada di neraka sendirian, terlalu lebar dan luas neraka kalau diisi sendirian. Jadi dia pengen cari teman yang sekontrakan nanti di neraka. Lihat bagaimana bentuk kesungguhan iblis. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim. Saya garis bawahi, saya bulatin. Iblis berjanji, aku akan goda manusia, aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Tidak berhasil menggoda manusia dari arah depan, tenang. Kata iblis, wa min khalfihim. Saya akan datangi mereka dari arah belakang mereka. Depan sudah kena, belakang sudah kena. Tidak tembus, tenang. Wa an aimanihim. Saya datang dari sebelah kanan mereka. Enggak kena juga, kata iblis, tenang. Saya masih punya pintu lagi. Wa an syama'ilihim. Saya akan datangi mereka dari arah kiri mereka. Jadi iblis itu hebat gak kira-kira? Semangatnya hebat ya. Kita perlu contoh ya. Ibu-ibu harus contoh ngaji dengan modal semangat. Jangan kalah dengan semangatnya iblis menggoda ibu-ibu. Jangan kalah dengan semangatnya iblis membuat kita durhaka sama Allah. Kita harus lebih semangat dari iblis. Ini pelajaran yang pertama dari ayat ini. Kadang-kadang kita ngaji gak semangat. Kalau dia datang, gue datang dah. Kalau teman gue gak datang, gue gak datang. Iya, betul. Itu kalah sama iblis. Iblis itu thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi manusia dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka. Halo. Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Sekarang pertanyaannya begini pemirsa yang dimuliakan Allah. Apa makna arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri? Apa makna ini? Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Tarjumanul Quran. Beliau ini adalah salah seorang sahabat yang salah satu kemampuannya adalah mentafsirkan Al-Quran. Siapa namanya? Bagus sekali, simpen namanya baik-baik. Hafal. Karena menghafal nama sahabat itu membuat kita termotivasi mengikuti amaliyah sahabah. Kita termotivasi mengikuti para sahabat Nabi SAW. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi begini. Allahumma, sama-sama. Faqihhu fid din. Wa'allimhu at-ta'wil. Gara-gara doa ini, doa yang dibacakan Nabi di dada Ibnu Abbas jadi orang yang ahli Quran. Ibu-ibu kalau punya anak pengen hafal Quran, jadi ahli Quran, bacain ini ke anak. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman yang mendalam dan beri dia kemampuan untuk memahami Al-Quran. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bagus. Masya Allah, hafal semuanya. Hebat. Meskipun sebagian ada yang saya dengar, will gitu doang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mendingan. Mendingan dah. Mendingan. Ada juga yang begini, gitu doang. Iya. Ada lagi yang ngap-ngapan doang. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Apa kata Ibnu Abbas ketika menerjemahkan, memaknai, menafsirkan ayat ini? Lihat. Ayat ini bercerita tentang pelajaran yang pertama, kita harus duplikat contoh sifat semangat iblis. Bedanya kalau iblis semangatnya dalam keburukan, kita harus semangat dalam. Jadi kalau ada orang
dalam hal keburukan dia semangat, begitu masalah kebaikan dia loyo, lemah, tidak punya motivasi, berarti temannya iblis. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Kalau masalah ngundang organ tunggal, ada biduan joget pakai celana apa tuh? Celana layangan sama kacamata doang. Oh, saya yang bayar itu biduan. Saya yang undang biduannya, saya punya nomor handphonenya. Semangat dia. Tapi begitu, ini ada PHBI, mau Isra Mi'raj, mau Maulid, mau Tarhib Ramadan, mau Nisfu Sya'ban. Nggak tahu saya itu masalah begitu. Dia semangat dalam keburukan, tapi nggak semangat dalam kebaikan. Hati-hati, orang yang semangat dalam keburukan, tidak semangat dalam kebaikan, siapa namanya? Ya, iblis. Masya Allah, ini pelajaran tadabbur yang pertama. Pelajaran yang kedua, apa makna min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Perhatikan. Ayat ini berbicara tentang hujumus syaitan wal jihatul arba. Serangan setan dan 4 arah. Arah mana aja tadi? Depan, belakang. Sekali lagi. Depan, bagus. Apa makna arah depan? Kata Ibn Abbas. Arah depan maknanya kata Ibnu Abbas adalah ad-dunya yuzayyinu lahum. Iblis menggoda kita dengan dunia, mengindahkan dunia di mata kita. Kalau ngelihat dunia tuh, wah, bukan main. Mobil baru, kendaraan baru, rumah baru, aset banyak. Di otaknya kalau dibelek isinya dunia. Nggak pernah mikir buat duduk di majelis ilmu. Tidak pernah mikir buka Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ad-dunia, itu arah depan. Jadi kalau bawaan kita mulai dari bangun tidur, mikirnya udah dunia. Halo, Assalamualaikum. Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Harusnya berdoa. Apa doanya? Alhamdulillah, allazi ahyana ba'dama amatana. Masya Allah. Tapi begitu kita bangun tidur, kita ambil handphone, cek story deh. Udah berapa yang like story gue nih? Atau lihat story orang, enak banget dia jalan-jalan ke Turki, kapan ya gue bisa ke sana? Baru bangun udah mikirin dunia, hati-hati. Berarti setan sudah datang lewat jalur depan kita. Paham kira-kira? Halo, Assalamualaikum. Arah yang keberapa sekarang? Kedua. Arah mana? Belakang. Apa itu belakang? Kata Ibnu Abbas, belakang adalah akhirat. Iblis menggoda kita dengan cara membuat kita lupa dengan akhirat. Masya Allah. Saya pengen tanya ibu-ibu, mana lebih lama kita komunikasi atau bersama handphone atau bersama Al-Quran? Kalau main handphone, scrolling, lihat story orang, lihat status orang, lihat aplikasi di media sosial, kira-kira 1 jam cukup nggak? Cukup nggak, Bu? Ini nenek-nenek gaul juga ya? Iya. Saya kira nggak ada yang jawab. Banyak yang jawab. Mau pakainya saat lah. Kagak katanya. SMS. Masya Allah. Nggak cukup ya Bu ya? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Baca Quran 1 jam lama apa lama banget? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti portal pintu belakang kita sudah di-distract sama setan. Sudah disusupi sama iblis. Kita lebih memprioritasi dunia dibanding akhirat. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Maka setelah kita ngaji tadabbur surah ini, kita jaga, kita tutup pintu depan dan pintu belakang dengan portal iman kita. Setuju? Setuju? Sekarang arah yang keberapa? Arah mana itu? Kanan. Apa kanan itu? Kata Ibn Abbas, kanan ini adalah lambang atau metafor dari kebaikan-kebaikan. Iblis yang menggoda manusia dari arah kanan, manusia itu bawaannya enggak mau buat kebaikan. Tidak ingin, tidak termotivasi buat melakukan sesuatu yang baik-baik. Enggak mau. Itu arah kanan. Arah kiri yang terakhir, iblis datang dengan cara menggoda kita
dengan cara merusak pikiran kita bahwa maksiat-maksiat itu enak, indah, menyenangkan, candu. Sehingga ada orang yang candu dengan maksiat. Maka levelnya macam-macam. Ada orang berbuat maksiat, sekali buat maksiat dia nyesel. Ini namanya masih nafsu lawamah. Dia buat maksiat, habis buat maksiat nyesel. Astaghfirullahaladzim, kok saya bisa begitu ya? Ini level pertama. Level kedua, dia buat maksiat tapi sudah tidak menyesal. Tapi sudah at-tana'um, menikmati maksiatnya. Enak juga ya. Wah, ini hati-hati. Ini setan udah jadi temennya nih, biasanya. Tidak ada peluang maksiat pun, dia nyari-nyari. Kenapa? Sudah bersahabat dengan setan. Di level yang ketiga lebih parah lagi. Bukan hanya menikmati maksiat, dia nyari teman untuk bermaksiat bareng. Wah, ini bukan temannya setan, dia udah jadi setan itu sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. 1, 2, 3, 4. Ini pintu setan. Saudara yang dimuliakan Allah, menariknya kata para ulama, perhatikan ayat ini. Arah depan sudah diblokir, arah belakang sudah kena, kanan sudah kena, kiri sudah kena. Mana arah yang belum didatangi iblis? Atas. Selain atas, bawah. Ada 2 arah yang tidak disebut Al-Quran, atas dan bawah. Kenapa? Para ulama menjelaskan, karena atas itu adalah ramzud doa, kiblatud doa. Atas itu adalah kiblatnya doa. Kalau kita doa begini apa begini? Kenapa begini? Karena atas itu kiblatnya doa. Oke? Atas itu adalah simbol dari perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begini kan? Dan Allah yang suruh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Kalau kamu digoda setan, diganggu oleh setan, maka kata Allah, fasta'idz billah. Berlindung sama Allah. Berlindungnya ngapain? Arah atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan tidak bisa masuk lewat pintu ini. Yang kedua, setan tidak bisa masuk lewat pintu bawah. Apa makna bawah? Kata para ulama mengatakan bawah itu adalah ramzus sujud wassalah. Simbol dari sujud dan sholat. Setan tidak mungkin bisa masuk lewat pintu sujud karena gara-gara sujud dia keluar dari surga. Ingat tadi kisah ayat ini yang pertama? Iblis dikeluarkan dari surga gara-gara tidak mau sujud. Dia paling benci melihat orang sujud. Jadi kalau orang sholatnya benar, sujudnya benar, at-tafahum dimaknai wa'yan wa tafahuman, dia memaknai sholatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Masya Allah, Masya Allah. Sama-sama ucapkan alhamdulillah. Luar biasa. Sekarang silahkan disempurnakan ayatnya Ustaz dan ucapkan shadaqallahul azim. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallahu fiikum. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Pembahasan yang begitu menarik, tadabbur Al-Quran yang tentunya menambah wawasan buat kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Dan setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita semua. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hadirin Cahaya Hati, pemirsa dimanapun berada, sama-sama kita angkat kedua tangan kita ngobrol dan ngadu kepada Allah. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahalazim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Rabbi dinana hafazah, hatta nuzaha an ladha. Fallahu khairun hafidha, ultub bina yaumaz ziham. Ya Allah, ya Rabbana, ingatkan kami terus, iringi kami terus untuk selalu terikat hati kami dengan Engkau ya Allah. Agar hidup kami di dunia terus merasa diawasi sehingga gerak kami dari bangun tidur sampai esok bangun tidur lagi. Terus bekerja siang malam
Tujuan kami hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami. Saat kami ditinggalkan oleh manusia yang mencintai dicintai kami. Kami menderita. Apalagi ditinggalkan oleh Engkau sang pemilik semesta alam. Oleh karena yaitu ya Allah, berikan kami kesempatan untuk menjadi hamba yang soleh, hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, hamba yang mampu mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai mereka yang mencintaimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita semua, Ustadz Muhai Atali, Ustadz Randy Tanjung, Ustazah Hajah Miyatul Ummah, Ustadz Ajhari Nasution, dan Qoriah kita Ustazah Natasya. Dan terima kasih juga kepada Masjid Al-Iman berserta para jamaah dan para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang dan di Cahayati selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu